Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah kita dipertemukan kembali. Puji syukur kehadirat Allah kita disehatkan, baik lahir maupun batin. Dan puji syukur kehadirat Allah kita masih diberi taufik dan hidayah. Kita masih berada dalam surat Al-Buruj. Ya, kalau catatan ingatan ayat koneksinya satu ayat itu dua ayat. Halo. Dengar? Iya, coba tes. Halo, suara saya dengar? Iya, tadi sempat hilang-hilang. Baik. Oh iya. Oh iya. Coba ditampilkan. Oh, udah yang ini ya. Gak apa-apa. 12 sampai 22. Slide berikutnya, Pak. Nah, iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Tuhanmu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Dia yang menciptakan dan mengembalikan. Wa huwal ghafur al-wadud. Dia Maha Pengampun, lagi Maha Sayang. Dzul Arsyil Majid. Dia yang mempunyai ars yang agung. Fa'alul lima yurid. Dia Maha berkehendak. Dia Maha bisa melakukan apa yang dikehendaki. Hal ataka hadisul junud? Sudahkah datang kepada engkau cerita tentang orang-orang yang membangkang? Junud. Siapa itu? Fir'aun wa Samud. Yaitu Fir'aun dan Samud. Balil ladzina kafaru fi taqdid. Orang-orang kafir itu selalu Allah mewaraihi muhit. Allah itu amat sangat memperhatikan, muhit, mengetahui, mengepung dari belakang mereka. Mereka siapa? Kafir. Kafir yang mana suka bohong? Bal huwa Qur'anun Majid. Semua itu dicatat dalam Al-Quran yang mulia. Adanya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Nah, itu terjemahan apa namanya? Terjemahan bebas. Ya, slide berikutnya. Iya, Al-I'rab. Dzul Arsyil Majid. Al-Majidu birraf'i sifah. Zu sifah dari zu. Al-khobar ba'da khobar. Atau dia khobar setelah khobar. Paham maksudnya? Zu itu jadi khobar. Mubtadanya mana? Huwa, gitu takdir. Huwa Dzul Arsy. Allah adalah yang memiliki aras. Terus sifat darinya Majid. Sifat dari Zu. Bisa juga wabil jarri.
imma wasaf lil ars. Zul arsil majidi. Tadi majidu. Majidi boleh. Dia ngikutin arsy. Arsy yang mulia. Au sifah rabbak min qaulihi ta'ala in rabbik inna batsya rabbika lasyadid. Tuh bisa juga naat atau sifat dari rabbik. Inna batsya rabbika lasyadid. Maka zil arsil majidi gitu. Wa hadza awwal. Ini lebih bagus. Di annal majid min sifatillah. Karena al-majid di antara sifat Allah. Fa'alul lima yurid. Fa'al imma badal min zul arsy. Fa'al bisa jadi badal dari zul arsy. Atau khobar mubtada. Fa'al khobar mubtada mahzuf. Takdiruhu huwa. Fa'al. Au khobar ba'da khobar. Atau khobar setelah khobar. Di khobar kedua. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Fir'auna wa samud fi maudhi'i jar alal badal minal junud. Fir'auna itu jar. Samuda jar. Tandanya fathah karena ghair munsorif. Kenapa jar? Badal dari junudi. Hadisul junud. Junud yaitu orang yang membangkang, yang lawan. Waqila fi maudhi'i nasab. Ada yang bilang juga, maksudnya pendapat lain, Fir'aun itu nasab. Bitakdir a'ni. Ya, Fir'aun. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Mahfuz bil jar. Sifat lauh. Wa bil raf'i sifat Qur'an. Huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuzun. Bisa kalau di sini kita fi lauhim mahfuzin. Mahfuzun bisa. Iya. Slide berikutnya. Balaghah. Yubdi'u wa yu'id. Bainahu tibak. Yubdi'u memulai. Yu'id mengakhiri. Jadi lawan. Maka namanya tibak. Yubdi'u memulai maksudnya memulai mencipta. Yu'idu yang mengembalikan penciptaan itu, membangkitkan. Hal ataka hadisul junud uslubut taswiq. Uslubut taswiq. Uslub itu struktur kalimat. Taswiq artinya menarik. Listima ma ya'ti. Menarik untuk mendengarkan yang selanjutnya. Wal i'tibar bihi. Dan mengambil ibarat pelajaran. Lasyadid. Sangat keras. Al-Ghafur. Al-Wadud. Fa'al. Sampai akhirnya mayurid siyag mubalaghah. Siyag mubalaghah. Mubalaghah artinya maha. Kalau sami mendengar. Sami' atau sama itu namanya siyag mubalaghah. Di antara siyag mubalaghah itu ada fa'ul. Syakir, syakur, kafir, kafur, adud, gitu. Maka disebut balaghah. Ya, al-mufradat al-ghawiyah. Batch,
Al-batshu huwal akhzu bi'anaf wa syiddah. Al-batshu artinya al-akhzu mengambil. Bi'anaf dengan sengit, wa syiddah dan keras. Ada orang terduga teroris. Bukan dipanggil, tangkap. Yang nangkep menyeramkan. Densus, senjata laras panjang. Terus kalau dia lari sedikit, tembak. Nah itu al-akhzu bi'anaf. Mengambil dengan sengit, syiddah dan keras. Maka saya lihat terjemahan di Kamus Ma'ani bisa artinya menyergap. Tapi kalau dalam terjemahan Al-Quran itu siksa. Dan semuanya punya benang merah. Ketika dijemput sebagai terduga teroris, ya itu udah penyiksaan. Ya betul tidak? Dipukul, diborgol, ditendang, dilempar ke mobil. Itu baru di situ. Lagi nanti di sana. Nah, terhadap orang-orang yang durhaka pada Allah, sombong, mengecilkan peranan Allah, kekuasaan Allah, bahkan tak iman kepada kebangkitan, Allah tampil hadir. Lalu dia bilang, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah itu jauh lebih dahsyat ketimbang siksa mereka-mereka terhadap orang-orang yang diduga teroris. Itu inna batsya rabbika lasyadid. Fa idza wusifa bisyiddah, apabila sebuah perlakuan disipati, diberi naat, gambaran dengan syiddah, kana nihayah. Itu adalah puncak kedahsyatan. Itu. Wal muradu bil ayah, maksud ayat annahu ta'ala mudhaf, sesungguhnya Allah itu dilipat gandakan. Apanya? Anafuhu, kedahsyatannya, bil kufar, terhadap orang kafir. Kesel. Udah dikasih segala macam kebutuhan hidup termasuk akal. Lalu dunianya juga dilengkapi, dipenuhi, kafir. Maka Allah menyebut inna batsi seolah gitu. Lasyadid. Kayak apa itu? Syadidnya bihasabi iradatihi. Sesuai kehendaknya. Udah kebayang. Kalau budak tidak taat, maka tuannya marah, mau ditendang, dipukul, ditusuk, disetrum. Dia, itu sekehendaknya. Apapun budak sama tuan adalah manusia, nggak seberapa. Tapi kalau Allah sudah punya kehendak, maka dia tampilkan informasinya. Inna batsya rabbika lasyadid. Oke, yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u memulai. Yu'id mengembalikan. Apa maksudnya yubdi'ul khalqa wa yu'idu? Dia memulai penciptaan. Ini informasi membantah, udah menciptakan sebelum Allah menciptakan. Wa yu'id,
dan dia juga akan mengembalikan ciptaannya itu. Maksudnya bangkitkan. Fala ya'jizuhu ma yurid. Tak ada satupun yang membuatnya tak mampu apa yang dia kehendaki. Dia maha mampu. Tuh, melihat yang sekarang dia luar biasa dikucilkan. Al-Qur'annya dibelakangin. Padahal notabene semuanya yang ada di muka bumi ini adalah hambanya. Boleh bayangkan, hamba artinya budak. Terhadap tuannya, bukan Tuhan, tuannya saja. Luar biasa takut. Ya, sama ada apa namanya benang merah, budak secara individual dengan budak sebagai negara terhadap atau di hadapan negara lain. Itu sama. Apa kata tuannya? Apa kata tuannya dia tahu. Padahal Tuhan menjadi dibelakangkan saat dia tunduk kepada tuannya. Bagai kerbau dicucuk lubang hidungnya. Iya. Yang lain di PPKM, sementara di pihak sana enggak. Karena taat tunduk. Tuh. Kan membelakangkan Allah namanya itu. Membelakangkannya. Membelakangkan aturannya. Iya. Maka terhadap yang seperti itu, Sadid itu udah puncak. Bukan cuma inna batsya rabbika lasyadid menginformasikan nanti Allah akan memberikan balasan dan balasan Allah itu luar biasa dahsyat. Tapi juga diinformasikan yubdi'u wa yu'id. Bagi mereka yang membantah, mengingkarinya ada kebangkitan. Allah hadir menjawab yubdi'u wa yu'id juga lagi. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Al-Ghafur tuh. Tapi kemudian Allah juga menjadi kasihan terhadap hambanya yang kayak begitu. Maka diinformasikan kayak apapun kalian durhaka. Tapi kalau kalian tobat, aku ini Ghafur. Ghafur, Maha Pengampun. Bagi siapa? Liman taba minal muslimin. Bagi orang-orang yang tobat. Ghafur pakai syarat. Syaratnya tobat. Belum kalau nggak tobat diampuni. Nah, Allah sendiri melabrak sunnahnya. Sunnahnya undang-undangnya itu tak mungkin bagi Allah. Kita saja yang jujur, yang lurus-lurus, bikin peraturan, undang-undang, apalagi dasar, udah nggak berani melanggar. Tapi kalau ada yang berani membuat undang-undang, terus dia sendiri dilanggar. Sehingga dalam kondisi kekinian, itu ada celotehan, celetukan. Apa itu? Undang-undang dibuatkan untuk dilanggar. Wah, udah mengerikan sekali. Ya, Allah dengar apa enggak? Dengar. Karena terbiasa dia melanggar, maka undang-undang yang ada dalam Al-Quran juga emang harus dilanggar. Kurang lebih begitu. Ya, kita teruskan. Al-Wadud, Al-Muhib liman atok. Wadud itu cinta, senang, suka. Dia gandeng dengan katanya Ghafur. Sama Wadud. Senang dia. Nah, ketika dia menyebut dirinya Ghafur, itu mengandung perintah. Khobar bermakna insya. Minta ampun. Wadud. Agar senang. Dzul Arsy. Dzul Arsy yang punya aras. Apa maksudnya? Kholiquhu. Dia yang menciptakan aras. Wa malikuhu. Dia yang rajanya memilikinya. Wa sahibuhu. Pemiliknya. Aras. Aras sudah kebayang belum? Sudah pada pernah ke sana belum? Cuma Nabi Muhammad.
dari sekian hambanya saat Mi'raj langit ke-7 terus ke Sidratul Muntaha. Sidra artinya pohon. Pohon. Kalau udah sampai ke Indonesia, ke Arab, ke bumi, pohon sidr. Disebut dalam hadisnya. Pohon bidara. Bidara berduri, daunnya kecil-kecil banyak. Di mana adanya? Di ruang paling akhir dari alam semesta ini yang di atasnya nggak ada ruang lagi. Itu namanya Sidratul Muntaha. Muntaha terakhir. Puncak. Nah, pohon itu berdaun. Daun. Selembar daunnya itu seluas langit dan bumi. Dan di bawah daun itu bisa bernaung berbagai macam manusia. Itu informasinya. Ya, Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha itu ada arsy. Secara harfiah artinya singgasana. Bagi mereka yang berteologi Zohiriyah, singgasana beneran. Tapi kalau teologinya rasional, maksudnya menunjukkan kedikdayaan dan kekuasaan Allah. Sebagaimana seorang raja yang berkuasa, dia cukup duduk di kursinya, di arsy-nya, bisa menentukan segalanya. Baik negerinya, kebijakannya, maupun rakyatnya. Itu singgasana luar biasa. Akhirnya udah membumi ke Indonesia dan negara lain. Nah, istana. Di istana ada singgasana. Kalau istananya keluar kepres, Fir'aun umpamanya. Bayi lahir, laki-laki, potong. Itu kuasa kan? Dipotong apa enggak? Potong. Persis kepres itu lahir Nabi Musa. Maka Nabi Musa harus dipotong. Luar biasa gagah, perkasa Fir'aun. Tapi kemudian lawan Musa kecil karena di balik Musa ada Allah. Tuh. Dilempar ke Laut Nil, lewat belakang rumahnya, ada istrinya ngelihat. Muncul rasa sayang. Rasa sayang dari siapa? Dari Allah. Kayak begitu cara Allah. Dirawat gede. Nah, kembali ke sini. Allah itu Zul Arsy, pemilik kekuasaan. Ya dah. Yang memponis 4 tahun, tapi di atas itu kan ada Allah. Allah bertindak, lalu memberikan pelajaran. Ya, kita kembali. Zul Arsy khaliquhu wa malikuhu wa sahibuhu. Al-Majid, Al-Azim, Al-Jalil, Al-Muta'ali. Majid artinya mulia, azim besar, mulia juga. Jalil tinggi, mulia. Al-Muta'ali, nggak ada yang meninggikan. Al-Mustahiq likulli sifatil ulu wal kamilah. Dia yang berhak memiliki sifat-sifat yang tinggi, mulia, kamilah, yang sempurna. Maka maknanya asma'nya itu maha. Kita mendengar, Allah juga mendengar, tapi dia maha. Kita punya ilmu, Allah punya ilmu. Kita alim, manusia alim. Dia alim, tapi ilmunya ya melebihi semua ilmu yang ada. Oke. Awil azim fi zatihi wa sifatihi. Atau azim, mulia, besar, zatnya dan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya besar. Di antara sesama kita saja melihat seseorang itu besar bukan fisiknya,
Pak Habibie orang besar. Oleh karena itu demikian juga yang dilihat dalam konteks Habib, apa kebesarannya? Itu yang membuatnya besar. Kebesarannya, kecerdasannya, kejeniusannya, penemuannya, hasil karyanya. Nah, terkait dengan Allah, Allah Maha Besar. Bumi itu kebesarannya. Apalagi dari sekian ciptaan langit bumi ada aras, Zul Arsil Majid, Fa'alul lima yurid, Hal ataka hadithul junud, Fir'aun wa Samud, walilladzina kafaru bitaksib. Al Majid, Al Azim, Al Jalil, Al Muta'ali, Al Mustahiq, likulli sifatil ulul kamilah. Awil azim fi zatihi, karenanya zatnya juga besar. Mana ini? Anu ijah kali ini ya. Karena pakai wifi itu ijah ya. Ya, masih yang ini ya. Pak Sukoco gimana? Suara saya terdengar baik? Putus-putus, Ustaz. Putus ya. Saya juga Saya anu ya. pindah Iya dulu. ini saya cari posisi sebentar. Tapi sinyal di tempat saya juga kadang-kadang nggak stabil, makanya saya ragu apa dari saya sendiri atau dari tempat Ustaz. Yang nggak stabil biasanya dengkulnya itu. Salah satu, kalau dengkul stabil, itunya nggak stabil. Kalau sinyalnya stabil, dengkulnya nggak stabil. Ya, sini barangkali. Nah, coba. Gimana, sudah membaik? Ya, Ustaz, jelas. Alhamdulillah bagus. Apa namanya? Pak Jamal, slide sebelumnya belum selesai kayaknya. Belum. Nah, ini tadi. Fa innahu wajibul wujud. Allah itu wajib ada. Udah paham itu? Ada secara teologis,
apabila dikorelasikan dengan kekuasaan Allah, ada 3. Pertama, wajib ada, yaitu sebagai pencipta. Bab logikanya, nggak mungkin ada ciptaan yang menciptakan nggak ada. Adanya itu hukumnya wajib akli, yang disebut wajibul wujud. Lalu makhluk saat belum diciptakan itu secara teologis namanya jaizul wujud. Boleh ada. Maka maknanya boleh juga tidak. Boleh diadakan, boleh dibikin, boleh juga nggak dibikin. Itu namanya jaiz. Kita ini lagi belum ada, maka hukum adanya itu jaiz. Jaiz. Tapi sekarang sudah ada. Karena sudah ada, maka jadi wajib ada. Kalau Allah nggak begitu, dia wajib ada. Itu yang dimaksud wajibul wujud. Yang ketiga, mustahil ada. Mustahil ada. Udah kebayang mustahil ada. Tidak mungkin Allah bikin Tuhan satu lagi yang serupa dengannya. Itu mustahil ada. Ya tidak? Mustahil. Oleh karena itu kalau ada orang coba bertanya, Allah sangat hebat, mampu, kuasa, bikin apa saja bisa. Dia bisa nggak bikin Tuhan satu lagi yang serupa dengannya? Nah, jawabnya tidak. Kenapa mustahil? Oh, berarti Allah tidak mampu. Baru teologi para ulama terdahulu sudah merancang itu konsep ajaran. Apa itu? Membuat Tuhan satu lagi yang serupa itu perbuatan, pekerjaan. Pekerjaan itu mustahil. Maka kudrat Allah tak ada korelasinya terhadap yang mustahil. Selesai itu jawaban pertama. Jawaban kedua, itu pertanyaan salah. Yang substansinya sama dengan jawaban pertama. Yaitu kuasa Allah tidak ada ta'alluqnya. Ta'alluq itu hubungan. Bahasa kerennya korelasinya dengan yang mustahil. Dia berkorelasi hanya kepada yang wajibul wujud sama jaizul wujud. Kembali ke pokok persoalan, ini disebutkan. Yang maha besar zatnya, sifatnya, fa innahu wajibul wujud. Dia itu wajib ada. Nggak terima akal. Sebagai pencipta, ada ciptaannya, yang menciptakan nggak ada. Maka kalau ditarik ke hukum nahu, setiap fi'il pasti ada fa'il. Nggak mungkin ada fa'il. Taruh gelas aqua kosong di meja teras. Berdiri tegak. Sejam kemudian jatuh. Apa jatuh sendiri? Tuh mungkin. Ada yang membuatnya jatuh. Angin. Tuh angin fa'il. Kalau nggak ada angin ya nggak jatuh. Oh ada itu. Ayam lewat, itu ayam fa'il. Jadi
keberadaan fa'il itu hukumnya wajib, sama dengan wajibnya Allah sebagai Tuhan. Paham itu? Jadi yang baca teks terus nggak ketemu fa'il, nah dia berarti belum pernah ketemu Tuhan. Tuhan pelaku. Tamul qudrah wal hikmah. Kekuasaannya mampu. Kekuasaannya sempurna. Sempurna bukan dalam artian dikdaya saja. Antara yang sebelumnya, yang sesudahnya itu sama sempurnanya. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu bentuk manusia kayak begitu. Kayak yang sekarang. Matanya 2, kupingnya 2, hidung 1, lubang 2, mulut, leher, tangan, dada. Terus organ dalamnya juga sama. Itu kuasa luar biasa. Nggak ada yang beda. Bukan cuma manusia, tapi seluruh ciptaannya. Bukan cuma seluruh ciptaannya, tapi hukum-hukumnya, sunnahnya. Pernah nggak Allah menciptakan satu masa di mana api bukan panas, tapi dingin. Di mana asap bukan membumbung ke atas, tetapi ke bawah. Air ke atas, bukan ke bawah. Nggak ada. Itu sempurnanya. Ya. Kepala di atas, kaki di bawah. Tangan kayak begitu. Nah itu tamul qudrah. Apalagi yang sempurna hikmahnya. Tangan kanan kiri. Terus ada jarinya 5. Masing-masing punya peran. Itu bagian dari hikmahnya. Mulut berbicara. Bukan telinga yang berbicara. Mata yang melihat, bukan telinga yang melihat. Kalau Allah bikin telinga yang melihat, bisa apa enggak? Bisa. Kan maha mampu. Tetapi itu menjadi mustahil. Karena mustahil, maka kekuasaan, kemampuan Allah tak punya korelasi terhadap yang mustahil. Wa majduhu. Majid itu majduhu. Uluwuhu. Ketinggiannya, wa azamatuhu, kebesarannya, fa'al lima yurid la yu'jizuhu syai'. Dia sangat bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Tak ada satupun yang bisa menghalangi. Wa yaf'alu ma yurid. Dan dia bisa berbuat apa yang dia inginkan. Bisa. Itu Israel yang infonya katanya membakar Masjidil Aqsa sekarang. Bisa itu dihajar. Ya, slide berikutnya. Hal ataka hadisul junud. Apakah telah datang kepada engkau ya Muhammad cerita tentang junud? Junud itu para pembangkang. Maka maknanya hal balaghoka. Apakah sudah sampai beritanya kepadamu ya Muhammad khobar aqwam. Berita tentang beberapa kaum, kelompok, awil jamaat atau komunitas masyarakat. Alladzina kazzabur rusul. Yang mendustakan para rasul. Wa mahaqo bihim. Dan kebenaran yang mereka bawa. Wa aslu maknal junud al-askar awil a'wan. Junud dari kata jundun artinya tentara. Tentara itu askar. Itu arti asalnya. Awil a'wan. A'wan itu pengawal, penolong. Wal maksudnya adalah tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sabr ala takzibi qaumihi. Maksud ayat tadi hal ataka hadisul junud, ini adalah menghibur Nabi. Ya, agar dia bersabar atas
tindakan pendustaan kaumnya. Paham? Pada ayat sebelumnya, entah surat apa, dalam rangka Allah menghibur Nabi karena dakwahnya penuh tantangan sampai pada titik tanda petik seolah putus asa, maka Allah menghibur. Cara menghiburnya pada ayat yang dulu sudah kita lewat, hal ataka hadisu Musa. Pernah dengar nggak cerita tentang Nabi Musa? Tuh dia berhadapan sama si Fir'aun. Luar biasa itu membangkangnya. Udah dibawain mukjizat masih saja nggak percaya. Bahkan kemudian dia mau membunuhnya. Engkau ya Muhammad, tenang aja gitu kurang. Nggak usah gelisah. Aku ada di belakangmu gitu. Ya betul tidak? Ya baru tibang digituin gitu kurang lebih. Baru tibang diancam 4 tahun penjara gitu kurang lebih. Ya. Allah nanti menginformasikan tentang dirinya terhadap kasus-kasus yang dialami oleh orang-orang yang ingin menegakkan keadilan. Wallahu min waraihim muhit. Allah dari belakang mengepung. Nah ini disebut hal ataka hadisul junud, sama itu dengan hal ataka hadisu Musa iznada rabbahu apa itu berikutnya itu. Jadi menghibur. Oke, kita teruskan. Wa amarahu bi ayyuhadzirahum. Allah memerintahkan Nabi di samping tadi menghibur untuk memberi peringatan kepada mereka mislama ashabu haula. Seperti halnya para rasul sebelum engkau ya Muhammad, terus juga dia tetap mengingatkan. Siapa itu ashabul junud? Hadisul junud. Fir'aun wa Samud. Yaitu si Fir'aun. Samud. Samud alladzina jabu sokhra bil wad. Fir'auna zil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Samud itu kaum Nabi Soleh. Luar biasa, terkenal cerdasnya. Bangunan-bangunan yang ada di kotanya itu hasil kerajinan, keahlian memahat bukit-bukit. Tapi pada saat yang sama sombong, angkuh. Nggak mempercayainya adanya Allah. Apalagi hari kebangkitan dan balasan. Nabi Soleh terus gigih menyeru berdakwah pada mereka untuk iman kepada Allah. Tuh. Fir'aun wa Samud. Al-muradu bi Fir'aun huwa wa junuduh. Yang disebut Fir'aun, tapi yang dimaksud dia bersama bala tentara. Aiha ula humul junud. Artinya mereka-mereka itulah pengawalnya, tentaranya. Ya, yang ada di lingkaran istananya. Itu junud. Memang benar junud. Ya. Ada tim ini, ada tim itu, ada tim ini, ada tim itu, ada tim ini, tim itu. Junud. Tuh. Oke. Fir'aun wa atba'uhu. Fir'aun dan pengikutnya. Dulu juga cuma belum ada kata rezim. Rezim Fir'aun. Itu. Wa qabilat Samud minal Arab. Ada kabilah namanya Samud. Itu kabilah Arab. Al-Ba'idah. Ba'idah yaitu Arab tua, Arab dulu itu Ba'idah. Ada Arab berikutnya, namanya bukan Ba'idah, namanya Musta'ribah. Iya, Musta'ribah itu udah campur sama Ismail keturunannya. Oke, kita teruskan. Siapa itu? Kaum Soleh alaihi salam. Yaitu umat Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihi salam. Kenapa?
ahlakahumullah bikufrihim. Allah menghancurkan mereka karena kekufurannya. Nah, itu sunnatullah kapan saja di mana saja. Siapa yang zalim pasti dihancurkan. Kayak apapun kuatnya. Nabi Musa sendiri. Nabi Muhammad juga ketika dakwah sendiri. Terus ketika ada perintah mulai beberapa yang pada ikut. Udah yang pada ikut miskin, lemah-lemah. Sampai terpaksa harus hijrah. Tapi akhirnya Islam kemudian menjadi mendunia. Kenapa begitu? Wallahu miwaraihim muhit. Gitu kurang lebih, ntar kita ketemu. Wahada tambih liman kafara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Ini adalah peringatan bagi siapa saja di zaman Nabi Muhammad kah? Dan kita termasuk zaman pengikut Nabi Muhammad. Apa peringatannya kepada orang yang kafir terhadap Nabi dan Al-Quran? Peringatannya apa? Lihat ta'izu. Agar mereka bisa mengambil pelajaran. Nasihat. Kalau enggak, ya udah terpaksa Allah. Ya, udah mengerikan. Saya menjadi teringat hubungannya belajar tentang tanda kiamat, huru-hara kiamat yang berbunyi yauma yafirrul mar'u min akhih. Itu sudah kita lewat. Hari kiamat nanti dahsyatnya di mana si A saudara sama si B. A lari dari B. B lari dari A. A punya ibu, si A lari dari ibunya. Ibunya juga lari dari si A. Punya bapak, bapaknya lari dari si anak. Anaknya lari dari si bapak. Tuh persis sekarang. Persis. Gimana persisnya? Si A, ibunya terpapar COVID. Lari apa enggak? Lari. Jauh. Si ibunya mendekat apa menjauh? Jauh. Coba lihat dalam satu keluarga. Apa enggak dahsyat? Kalau sudah merata, tuh lihat. Jadi kiamat. Seperti yang digambarkan yauma yafirrul mar'u min akhih wa sahibatihi. Udah mati umpamanya. Pada takziah enggak? Jangan. Dan situ jenazah juga bisa jadi kalau dia masih bisa memberi nasihat, jangan. Nanti ketularan umpamanya. Oh, luar biasa Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran untuk siap-siap pada kiamat yang sebenarnya, yaitu yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Enggak ketemu. Rumah sakit yang ngurus makamin dengan SOP standar. Kita cuma bisa berdoa. Ya. Slide berikutnya, Pak. Balil ladina kafaru fi takzib. Kenapa itu diturunkan azab kepada kaum soleh dan juga yang lainnya? Kebetulan lagi diceritakan kaum soleh, yaitu Samud. Sebab tuh mereka yang kafir fi takzib, fi berada di mana? Di dalam apa? Kedustaan. Ini tinggi sekali bahasanya. Coba kita bandingkan. Di mana si A berada di dalam kelas. Tuh. Seluruh ruangan yang ada dalam kelas itu mengurung dia. Tapi kelasnya diganti dengan kedustaan. Seluruh kedustaan yang ada di muka bumi ini gitu kurang lebih. Paling tidak di Nusantara. Itu dia ada di situ. Sono ada kedustaan. Oh iya, akarnya dia.
Di sana ada kedustaan, ada dia. Siapa lagi yang berani berdusta? Bahkan kedustaan yang ada dikawal ketat agar jadi benar. Ya, terus biasa disebut dalam bahasa politik dicitrakan. Dusta dicitrakan baik. Coba bayangkan. Ini Allah lagi tidak balil ladzina kafaru fi takdzib. Udah diratakan itu. Bahkan dipaksa diancam. Yang nggak mau nanti ngurus-ngurus KTP nggak bisa, ngurus SIM nggak bisa, ngurus apa lagi? Itu saya memaknai fi di dalam kehidupan. Terus kalau ada kata dalam kehidupan, seluruh aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, itu harus mengarah kepada satu arah. Yaitu jangan bawa-bawa Tuhan umpamanya. Fi taksib. 5 hadasa min ihlakil aqwam. Allah ceritakan mereka berada dalam kedustaan, lalu kemudian Allah hancurkan kaum yang berada di dalam kedustaan. Ya dah, dusta. Ini dustanya udah pengen diperpanjang lagi. Ya, kalau bisa diamandemen agar dustanya tambahin, gitu kurang lebih. Falayar auna antakdzibihim. Ini falayar auna. Sebentar. Oh iya, falayar auna antakdzibihim. Mereka tidak menyadari akan kedustaan mereka. Udah proses dusta begitu. Dusta 1 jadi dusta 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, akhirnya menjadi darah daging. Kalau sudah menjadi darah daging, yang dusta jadi benar. Dan itu teoritik. Teori itu diterapkan. Dulu ketika rame-rame tentang penghitungan suara, pemilu 2000 berapa itu? 2019. Itu viral itu. Apalagi LSM yang menghembuskan teori itu. Sehingga penghitungan suara yang jadi pegangan yaitu yang diatur yang ada di TV. Bukan penghitungan suara manual. Teorinya tadi. Bohong kalau terus ini didoktrinkan itu jadi kebenaran. Oh, mengerikan. Iya. Tuh, falayar auna. Falayar auna. Ro'ayar ayar au, ini kayaknya kelebihan wau ya. Biasa dalam cetakan. Mereka tidak memperhatikan kedustaan mereka, tidak merasakan. Kenapa? Karena udah menjadi kebenaran. Bahkan dalam ayat yang lain bukan cuma mereka berdusta, membuat tim khusus untuk berdusta, tetapi kedustaan menjadi sebuah kenikmatan. Saya ada sebutan. Di situ. Wa makna apa ini sebentar. Wa makna jumlah apa itu ketutupan Pak Jamal itu. Oh iya. Wa makna jumlah wal idrob. Makna kalimat yang bermacam-macam. Anna hala kufar Quraisy a'jabu minal umam as-sabiqah. Bahwa sikap kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad itu a'jab, lebih mengherankan ketimbang sikap umat-umat terdahulu terhadap para rasul waktu itu.
fa innahum sami'u qissatahum. Mereka Quraisy tahu dan mendengar cerita itu, kaum terdahulu. Wa ra'au athara halakihim. Dan mereka menyaksikan sisa-sisa kehancurannya. Sejatinya harus memperoleh pelajaran itu. Wa kadzabu asyadda min takdzibihim. Nyatanya mereka mendustakan Nabi Muhammad lebih sengit, lebih dahsyat dari pendustaan kaum sebelumnya terhadap Nabi mereka. Nah ini dia. Wallahu min waraihim muhit. Allah muhit, amat mengepung, amat melingkari. Maknanya sih mengetahui di belakang mereka. Wala yafutunahu. Mereka nggak bisa lepas, nggak bisa luput dari Allah. Muhit artinya samudra luas. Dari kata ahata. Yuhitu. Artinya mengelilingi. Mengelilingi kalau secara fisikly, Bapak beli tanah 10 hektar. Itu dikelilingi. Setiap 100 meter dikasih tiang. Panjang untuk pagar. Maka dalam 10 hektar ada berapa tiang buat pagar. Itu namanya meliputi, tahu dia. Ya. Besarnya berapa, tingginya berapa, dan jumlahnya berapa. Di dalamnya pohon durennya berapa, pohon rambutannya berapa. Terus tahu. Allah menciptakan alam semesta. Bumi tempat manusia, di mana khalifahnya tinggal. Nggak ada sepotong kuku pun yang dia nggak tahu. Planet yang paling jauh saja dari permukaan bumi, umpamanya dia tahu. Apalagi manusia. Manusia dimaksud yang lagi diceritakan. Yang pada membangkang, kafir, mendustakan Rasulnya, sombong. Bukan cuma zaman Nabi Soleh saja, nabi-nabi sebelumnya. Zaman sekarang Nabi Muhammad. Saat masih ada di Mekah dan Madinah. Demikian juga saat Nabi Muhammadnya sudah nggak ada. Tahu persis apa yang terjadi di pengadilan Jakarta Timur. Yang kecil kan? Kayak begitu makna yang mengajak kita untuk memberikan gambaran. Wallahu miwaraihim muhit. Tahu. Dipindahin ke penjara mana? Tahu. Ada nggak tahu? Peristiwa kilometer 50. Allah tahu nggak? Tahu. Terus pada ngumpet di mana? Tahu. Apa namanya? Usaha menutupinya. Bagaimana itu? Tahu semuanya. Nggak ada yang nggak tahu. Itu dia makna wallahu mi waraihim muhit. La yafutunahu. Tak ada sepotong manusia, sepotong rencana, sepotong konsep yang Allah nggak tahu. Mau kemana arahnya tahu betul. Wala asimalahum minhu. Dan mereka yang sudah dicatat oleh Allah sebagai pendurhaka, pantas menerima balasannya, la asimalahum. Nggak ada yang bisa menolak. Nggak ada yang bisa menjagainnya. Pasti kena. Nggak kena menurut kacamata kita. Tapi kan nanti mati juga. Oke, kita teruskan. Nih. Fahum fi qabdatihi wa huzatihi. Mereka itu ada di genggamannya. Makin jelas. Wa huzatihi, ya pengawasannya, genggaman juga. Bal huwa Qur'anum Majid.
Semuanya ada di dalam Al-Quran yang mulia. Azim yang besar. Mu'azzam, dibesarkan. Wal makna bal hadzal ladzi kazzabu bihi kitabun syarif. Sungguh yang mereka dustakan itu justru adalah kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Wahid fin nazmi wal makna. Tak ada duanya, hanya satu-satunya dalam segi susunan kata dan makna. Tak ada yang menandingi Al-Quran. Ada yang di mana filauh. Lauh secara harfiah artinya papan. Mahfuz, dijaga. Dijaga dari apa? Minaz ziyada wan naqs. Dari bertambah atau berkurang. Fattaghir, dijaga dari perubahan. Wat tahrib, sama perubahan. Segala persoalan yang terkait dengan urusan sebuah kantor itu diarsipkan. Penting nggak arsip? Negara punya arsip. Maka harus dibangunkan sebuah gedung, namanya gedung arsip. Yang bisa terjaga. Itu manusia, apalagi Allah. Dan penjagaan oleh manusia terhadap gedung arsip itu rentan sekali. Akhirnya kita nggak tahu. Pak Edi yang tahu nih sama Pak Sukoco. Itu Super Semar adanya di mana itu? Hah? Nggak ada yang tahu. Ah, ditilep. Coba. Nah, jangan bayangkan kayak begitu. Terkait dengan Al-Quran, dipelihara di Lauhil Mahfuz. Silahkan seolah. Silahkan hancurin. Silahkan bakar. Silahkan dustakan. Silahkan rubah. Itulah aku punya. Anunya apa namanya? Teks aslinya. Nah, itu hanya sekedar logik apa ya? Melogikkan seiring dengan logika manusia. Persisnya kayak begitu Allah nggak menginformasikan. Tapi yang penting adalah jangan coba-coba engkau mau merubah. Aku punya konsepnya, aku punya aslinya, gitu kurang lebih. Nanti kalau ada yang aku punya asli, tinggal dicocokin. Lah ini nggak cocokin. Sekarang udah mulai usaha-usaha kayak begitu, apalagi sejak ada penistaan ayat Al-Quran. Al-Ma'idah ayat berapa itu? Ayat berapa itu? 51, Ustaz. Wah, ini dia yang terlibat. Masih ingat. Itu yang menarik, saya juga lucu, banyak ahli bahasa mufasir itu yang diperkarakan kata bitona. Bitona teman dekat. Paham itu? Akhirnya mau diganti pemimpin itu dengan teman dekat. Itu menurut Al-Quran luar biasa, nggak ada bedanya. Kalau dipahami makna harfiahnya saja tentang bitona, bitona dari kata batnun. Batnun apa artinya? Perut. Itu lambang kedekatan pertemanan. Tuh, itu baru satu makna. Ternyata dalam budaya kita teman dekat itu antara si A sama si B saking dekatnya sering kita mendengar isi perutmu juga aku tahu. Iya atau tidak? Jadi bukan cuma sekedar dekat, hanya ketemu di Zoom umpamanya terhadap mereka-mereka
kayak begitu, itu jangan dianggap, jangan apa namanya, jangan dijadikan pemimpin. Orang isi perutnya aja kita tahu. Mulutnya manis, kurang lebih begitu. Tapi wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka jauh lebih besar. Dan itu sedang dipertunjukkan oleh Allah. Iya atau tidak? Udah mulai. Kemarin pidato ucapan selamat atas ulang tahun. Hah? Oke, kita teruskan. Slide berikutnya Pak Jamal. Al-munasabah. Ba'da bayani wa'id alladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Setelah Allah menjelaskan ancaman orang-orang yang memfitnah. Memfitnah dimaksud membakar, yaitu ashabul ukhdud. Bakar dimaksud artinya melebar, bukan dalam artian hakiki saja. Dalam artian politik, dalam artian provokasi, itu juga fatanul mu'minin wal mu'minat, bakar. Ya, wa wa'adal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dan setelah Allah menjanjikan orang-orang beriman dan beramal soleh. Wa jaza kulli fariq, setelah menjelaskan balasan setiap kelompok, akadallahu ta'ala al-wa'da wal wa'id. Allah menegaskan janji baik dan buruknya, yakni ancamannya, bima yadullu ala tamami qudratihi ala dzalik. Di mana hal itu menunjukkan atas kesempurnaan kudratnya. Summa bayyana anna halal kufar, kemudian Allah menjelaskan keadaan orang kafir fi kulli asrin, di setiap masa, ma'al anbiya, bersama para nabi mereka, syabihun bihali ashabil ukhdud, serupa dengan keadaan ashabul ukhdud. Tuh sama. Ini dia. Jadi bukan kata saya. Sama. Dulu benar-benar dibakar, digalikan parit, dimasukkan kayu bakar, lalu kemudian menyala berkobar api, dijebloskan orang-orang beriman yang nggak mau pindah kepada agama. Nah sekarang ada nggak gitu? Ada. Sama nggak? Sama. Substansinya sama. Redaksinya berbeda. Seperti halnya dulu. Pernah teksnya sudah kita sama baca bersama. Kedurhakaan pertama di alam semesta, kedurhakaan iblis. Yaitu saat disuruh sujud sama Adam, dia menjawab, A'asjudu liman khalaqtatina. Apa aku sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Aku diciptakan dari api. Ya, dia diciptakan dari tanah. Itu substansinya yang ditangkap. Kemudian di zaman nabi-nabi berikutnya ada umat-umat yang kayak begitu. Makna penolakannya itu sama dan sebangun, cuma redaksinya yang berbeda. Abasyarun yahdunana, apa orang model begini yang akan memberikan bimbingan hidayah kepada kami? Kenapa enggak malaikat saja? Bagaimana dia bisa memberikan bimbingan kepada kami? Padahal ngomongnya saja cadel, enggak bisa dipaham. Tuh gitu. Sama redaksinya. Ini juga begitu. Dulu Allah cerita dan faktual, ada namanya ashabul ukhdud, yaitu kelompok yang membakar dalam artian hakiki. Lah sekarang juga membakar, walaupun cuma baleho dibakar nggak mempan, akhirnya dia yang kebakar. Oke, kita teruskan. Jadi sunnatullah tetap berlaku. Fi ilhaqi adzal kufar bil mu'minin. Allah menyebutkan, menceritakan ashabul ukhdud dalam rangka siksaan orang kafir terhadap orang beriman.
Udah nyambung insya Allah. Sama substansinya. Ya. Orang kafir dulu zaman Nabi, sekarang tahun 2021, dari mulai 2014, tuh dia menyiksa orang beriman. Fahum daiman fi sara' ma'ahum wa adawah wa idza. Mereka orang-orang kafir tak suka Islam itu senantiasa berada dalam pertarungan bersama orang-orang beriman, permusuhan dan menyakiti, giring terus. Wal qasdu min hadza kullihi, maksud semua ini tarhibul kuffar, yaitu memberikan peringatan pada orang-orang kafir, jangan pada begitu gitu kurang lebih. Wa tasbitul mu'minin ala imanihim. Yang kedua nih yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, orang kafir nggak mempelajari tafsir ini agar dia menjadi takut. Tapi yang kedua ini untuk mengokohkan iman orang-orang beriman. Wa syaddu azaimihim bis sabr. Syaddu artinya memperkuat tali ikatan mereka dengan kesabaran. Wa tatminuhum bi anna kuffar Quraisy sayalqauna mislama ashabul aqwam as-sabiqah, dan memberikan ketenangan kepada kaum muslimin pada saat itu dan juga sekarang bahwa kafir Quraisy akan mendapatkan seperti apa yang didapati oleh kaum-kaum terdahulu. Siapa kaum terdahulu? Fir'aun wa atba'uhu. Fir'aun dan pengikutnya. Wa Samud, kaum Samud. Iya, berikutnya. Tafsir Bayan insya Allah menyusul. Ya, cukup banyak memang. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini silakan. Silakan Pak Edi. Pada kalimat fa'innahu wahibul wujud itu kan diinikan kepada Allah, disifatkan kepada Allah. Kalau jais tadi disifatkan kepada manusia sebelum diciptakan, berarti begitu Pak Ustaz. Iya, betul. Malah saya tambah, bukan kepada manusia saja, pada makhluk semua. Oh, pada makhluk. Iya, seluruh makhluk. Itu sebelum ada namanya jaizul wujud. Jadi pada keadaan manusia dalam bentuk noktah di dalam rahim ibu itu masuk dalam jaiz wujud. Jaiz. Bisa jadi bisa enggak. Ya. Iya. Iya. Saya apa? Ada lagi yang lain? Saya Ustaz. Ya, silakan. Ya, itu tadi di ayat ke-15, Dzul Arsil Majidu. Majidu, jadi itu bukan naat man'ut ya Ustaz. Nah, man'ut, tapi naat man'ut, tapi man'utnya yang mana dulu gitu. Kalau bacanya majidu, iya. Itu man'utnya zu. Kalau majidi? Majidi man'utnya arsi. Oh, iya, gitu. Jadi dia sebagai naat untuk zuna itu ya. Iya, betul. Zu itu bimana sohib, dia asmaul khomsah. Yang memiliki. Iya. Iya. Bimana sohib. Artinya pakai ini apa
Majidu. Redaksinya bukan Majidi ya, di Al-Quran semua seluruh dunia itu ya Ustaz. Oh, yang mana nih? Yang mana saya belum jelas. Dzul Arsil Majidu. Iya. Dia pakai domah. Iya. Jadi semua Al-Quran memang redaksinya seperti itu. Padahal zaman dulu, zaman Rasulullah kan nggak ada barisnya, itu dibarisi oleh belakangan berdasarkan tafsiran atau memang pada bimbingan Jibril. Kalimatnya boleh dirubah seperti gini nggak Pak Ustadz? Kapan kita boleh membaca itu menjadi Majidi Pak Ustadz? Iya, bagus sekali, bagus sekali. Iya. Yang sudah ada di dalam Al-Quran itu sudah standar yang dipilih. Yang disepakati atas dasar petunjuk Khalifah Utsman Ibnu Affan. Maka itu yang disebut Utsmani, Mushaf Utsmani. Semuanya sedunia begitu. Oke. Baru kemudian mufassir dalam rangka menjelaskan. Ada sentuhan-sentuhan nahwu, ada sentuhan sorof, ada sentuhan balaghah. Baru mereka dengan disiplin itu berkomentar gitu. Akhirnya pertanyaannya tadi, kalau dalam sholat nggak boleh yang macam-macam begitu, ya disalahkan. Kalau dalam sholat itu harus menggunakan yang standar, bukan cuma sebatas pada persoalan Dzul Arsil Majidi, Dzul Arsil Majidu. Oh, bukan itu. Bismillah saja. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Itu yang standar. Kalau menurut Nahwu boleh. Bismillahirrahmana ar-Rahima. Boleh. Boleh juga Bismillahirrahmanurrahimu. Boleh. Bismillahirrahmanurrahimi. Boleh. Tapi jangan coba-coba baca dalam surat. Digebukin makmum. Itu kurang lebih. Apalagi makmumnya ada pasukoco. Wah, nggak ada yang bisa. Habis. Masjidnya juga dirubuhin. Jadi demikian. Iya. Ini Ustaz, pertanyaan. Hal ataka hadis mungkin Fir'auna, kata junud itu kan jamak taksir, dan tadi dikatakan dia sebagai badal dari Fir'auna wa Tsamud. Apakah badalnya itu kan Fir'aun wa Tsamud, artinya itu dua. Apakah yang dimaksud Fir'aun itu berikut bala tentaranya? Oh iya betul. Karena redaksinya hanya Fir'aun wa Tsamud. Iya. Dua itu Ustaz. Itu gimana? Termasuk yang dimaksud Fir'aun ya generasinya, bala tentaranya, dan semuanya yang menentang Nabi Musa. Fir'aun Nabi Musa. Kalau Tsamud Nabi Soleh. Tuh. Jadi semuanya maksudnya. Kalau dalam balaghah itu disebut sebagian, dimaksud semua. Fir'aun sebagai simbol orang yang menentang. Maka semua yang menentang, apalagi yang ngaku-ngaku Tuhan, yang sombong dengan kekuasaannya, udah kita juga sering bilang Fir'aun itu.
Itu yang haus sama jabatan, menteri, serbaguna, itu Haman itu. Tuh gitu. Oke. Yang numpuk harta, itu Korun itu. Jadi bisa dikatakan kan badalnya ini kul minal ba'di gitu. Nah, bukan begitu. Gimana? Kita lihat Fir'auna dulu. Dia nasob apa jar? Dia majrur itu. Jar. Benar. Makanya tadi ada dua kemungkinan. Hadisu junud. Kalau dibacanya Fir'aun dalam rofa, umpamanya dia ngikutnya badalnya dari hadis. Ya. Kalau umpamanya Fir'auni, walaupun karena ghair mansorif, itu maksudnya majrur. Junudi, ngikutnya ke Junudi. Kalau Fir'aunu, itu jadi khobar. Mubtada yang dibuang. Huwa Fir'aun. Itu. Iya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Iya. Pak Ustadz. Ya, silakan. Oh, silakan. Tadi kan tentang Zul Majidu dengan Arsyil Majid. Arsyil Majidi, ya Ustadz ya? Iya. Nah, kalau di sehari-hari tuh Ustadz, ada kata-kata kan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu hak atau kalimatul hak, ada yang baca seperti itu, ada yang baca kan dua macam tuh Ustadz, kalimatu atau kalimatul hak. Nah, penjelasannya seperti apa Ustadz? Oh iya. Afdhulu zikri fa'lam. Gitu ya. Annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq. Ini yang saya pakai kalimatul haq dulu yang mau dijelaskan. Ya. Hiya kalimatul haq. Dia itu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat hak. Oke. Terus yang satu lagi kalimatu hak pakai nakiro, ya dah, dua-duanya betul. Nakiro di situ maksudnya ta'zim, membesarkan. Paham? Iya. Kayak apa besarnya? Itu semua ciptaan Allah termasuk dirinya Allah itu menunjukkan la ilaha illallah. Ada air menunjukkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Menunjukkan semua. Ada duren menunjukkan la ilaha illallah tidak? Hah? Iya. Bu. Kayaknya jawabnya takut-takut diminta. Tapi sekarang Ustaz. Andai kata umpamanya Tuhan dua, bisa jadi itu duren Bangkok sama duren Parung beda. Ternyata sama. Paham itu? Ya. Baik bentuknya, kulitnya, baunya sama. Itu kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Emang satu yang bikin. Itu umum, itu besar. Maka kalimatul hak. Kalimatul hakin. Tapi kalimatul hak itu mah dalam apa namanya sama betul dalam dua hal. Kalau yang nggak boleh begitu, boleh nakir, umpamanya orang nutup doa begini. Wassalamun alal mursalin. Nah itu mah nggak boleh. Iya. Bolehnya wassalamun saja. Iya Bu, ya. Ya, jadi bisa dua-duanya Ustaz ya? Bisa. Ya. Ya. Yang penting ya apa maksudnya kalau dipakai makrifah mau pakai nakir. Iya. Iya. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Ustaz, sudah pukul 9:10. Oh, baik.
Berarti kajian kita cukupkan sampai di sini. Dan kita lanjutkan untuk materi slide ke-35 ini. Nanti tafsir Al-Bayan di pertemuan berikutnya. Iya. Akhirnya mari kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.